para filosof orang-orang Barat itu nggak kenal Muhammad, Bu, nggak kenal Nabi Muhammad, kenalnya Abul Qasim. Eropa, Amerika, tapi yang filosof loh ya, yang filosof mereka itu menggeluti dunia falsafat itu nggak kenal nama Nabi Muhammad. Bahkan mereka mengatakan sejak kapan Nabi Muhammad itu namanya Muhammad, bukankah dia itu namanya Abul Qasim? Karena sudah menjadi tradisi bangsa Arab itu kalau anak pertama itu dinisbatkan nama anaknya itu untuk bapaknya, kayak Jawa Timur. Jawa Timur juga kayak gitu. Anak pertamanya sapa ngono, walaupun perempuan namanya Iyun misalkan. Anak pertama namanya Iyun, manggil ya, bapaknya Pak Yun, juga Iyun. Pak Yun, Pak Wati. Iya. Yun. Bilang ingatan Pak Yun. Gitu, itu Pak Maketas. Namanya Farid jadi panggil Pak Farid walaupun laki-laki. Itu tradisi bangsa Arab memang juga seperti itu gitu loh. Jadi terkenalnya itu Abul Qasim. Nggak ada yang kenal Muhammad gitu loh. Nggak ada. Makanya banyak filosof yang mendebat masalah ini, sejak kapan Nabi Muhammad itu namanya Muhammad, wong dari kecil namanya Abul Qasim. Padahal mereka nggak tahu gitu loh bahwa yang namanya Abul Qasim itu maksudnya adalah bapaknya Qasim gitu. Tapi kan saking mereka nggak paham bahasa Arab gitu loh. Ad-darsul awal, pelajaran yang pertama. Al-Khulafa'ur Rasyidun hum Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Khulafa'ur Rasyidin itu ada 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali karamallahu wajhah radhiyallahu anhu. Wa summu bil khulafa'ir rasyidin li'annakum khalafun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dinamakan khulafa'ur rasyidin? Karena menjadi penggantinya Nabi, dan ini nanti di stop di waktu kepemimpinan Umar. Umar merasa nggak pantas menjadi penggantinya Nabi, sehingga nanti dikenal sebagai Amirul Mukminin. Kan jenengan sering dengar Amirul Mukminin, yaitu adalah Khulafaur Rasyidin. Tapi Khulafaur Rasyidin itu sendiri itu mandek di Abu Bakar sebenarnya. Karena setelah Umar nggak mau disebut Khulafaur Rasyidin karena merasa dirinya nggak pantas menjadi pengganti Nabi. Nek Nabi dikawal karo wahyu, lah aku ki sapa jare Abu Bakar. Jare Umar. Kata Umar, aku ki sapa? Aku ya ora dikawal karo wahyu, klira-kliru ya lumrah. Nek Nabi klira-kliru nek Nabi mesti dikawal karo wahyu. Mesti bener ngono. Makanya tidak jarang orang yang menyebutkan kejelekan Umar ini diberikan hadiah. Ya, saking nggak merasa pantasnya menjadi penggantinya Nabi, sehingga diganti menjadi Amirul Mukminin atau presiden lah ya sekarang ini. Dan kalau sekarang langsung diangkat happy, Pak, langsung seneng walaupun nggak ngerti. Iya. Padahal innalillah wa inna ilaihi rajiun itu ya kalimat pertama yang disebutkan oleh Umar. Malah beristighfar astagfirullahaladzim karena dipilih menjadi pemimpin. Apa tujuannya Khulafaur Rasyidin ini? Fil hidayati wal irsyadi wa tanfidhil ahkami syariah, yaitu untuk menjaga kelestarian hukum-hukum syariat
ya, untuk mengawal syariat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa balagat ya Allah. Wa balagat muddatu khilafatihim salasina aman. Masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin itu cuma 30 tahun. Di mana selama 30 tahun itu iftatahu khilasiha. Syam, Irak, Palestina, Mesir, Sudan, dan Afrika. Itu nanti di masa Umar juga, ya, melebar sayap situ sampai ke Afrika. Dijamah waktunya cuma 30 tahun. Karena habis itu nanti ada persoalan-persoalan lain, nanti berpindah-pindah. Seperti Ali itu pindah nggak di Medina. Kepemimpinan Ali itu nggak di Medina, tapi di Irak sana. Yang nanti ada Karbala, pas kepemimpinan Sayyidina Ali, Muawiyah pergi ke Mesir, menyatakan dirinya itu nantilah ya, nanti sampai di sini ada. Wasyaru kuwatihim Khalidul Walid Abu Ubaidah Amr bin Jarrah Umar bin As Musanna bin Harisah Sa'ad bin Abi Waqqas. Di masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin, beliau ini memiliki panglima perang yang luar biasa. Ya. Panglima perang yang gagah berani. Panglima perang yang selama memimpin perang tidak pernah kalah. Kita masih ingat tentu Khalid bin Walid saat jadi masih belum Islam, kan menjadi pemimpin perang di perang Uhud melawan orang Muslim. Jadi kaum kafir Quraisy itu dipimpin oleh Khalid bin Walid. Sedangkan kalangan Islam, di kalangan Muslim, Rasul sendiri yang mimpin di perang Uhud. Kanjeng Nabi weling, kalian yang di atas jangan sampai turun sampai aku perintahkan untuk turun. Para pemanah-pemanah itu, nyatanya setelah itu Khalid bin Walid terdesak, mundur ke belakang, lari, tapi tidak sampai di situ. Kehebatan Khalid bin Walid ditunjukkan. Ketika orang-orang Muslim ini turun, Khalid bin Walid putar balik, ambil posisi Muslim pada saat itu. Dipanahlah para Muslim yang ada di bawah, menang. Pertamanya wis menang saja nih. Uhud itu pertama menang Muslim, tapi langsung digebrak sama Khalid bin Walid, kalah. Sampai Nabi itu luka-luka, dibawa ke puncak Gunung Uhud, diamankan di gua, salah satu gua di sana. Dan kemarin saat saya umroh, saya ke sana, ya menyaksikan sendiri tempatnya untuk mengenal. Asal Ad-Darsusani Khilafatul Abi Bakri Siddiq radhiyallahu anhu. Sekarang kita bicara siapa sih itu Abu Bakar. Nasabuhu huwa Abdullah, namanya adalah Abdullah bin Abi Quhafah bin Amir. Yajtami'u ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jaddihi sadisi wa huwa Murrah. Nasabnya sambung ke Kanjeng Nabi itu nasab yang ke-7. Berarti nasab jadnya itu yang ke-6,
yang ketujuhnya Murrah. Murrah itu yaitu bapak kakek buyute Kanjeng Nabi. Jadi jadinya itu sama dengan Kanjeng Nabi di Murrah ini. Ya kan? Sekarang kita hitung. Abdullah bin Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah. 7. Abu Bakar Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amru bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah. Ketemu Murrah. Sayyid Murrah ini ketemu sambung karo Kanjeng Nabi. Jadi masih misanan ya. Masih saudara. Ketemu jade karo Kanjeng Nabi ning Sayyid Murrah, yaitu masuk yang ke-7. Makanya di sini fi jadi sadis ya. Ing dalem ing dalem keturunan kang kaping 6, karena ketujuhnya itu Sayyid Murrah ketemunya di sana. Wulida bantan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lahir Abu Bakar sakwise Kanjeng Nabi lahir kacak 2 tahun. Jadi lebih muda. Ya, lebih muda dari Nabi selisih 2 tahun beberapa bulan. Wamtaza radhiyallahu anhum bisuhulatihi husni mu'asyaratihi wa lutfi mujalasatihi walini janibi. Dan Abu Bakar ini pun hampir memiliki kesamaan dengan Kanjeng Nabi saat masih mudanya. Artinya apa? Bahwa beliau itu memiliki sifat-sifat yang luar biasa. Ya, sifat-sifat yang welas asih. Lemah lembut, baik dalam pergaulannya, rendah hati dalam persaudaraan, serta selalu mempunyai hati yang belas kasihan. Dan juga penuh dengan kasih sayang. Itulah kenapa nanti ketika Nabi ya kadang ngetokna basyariahnya gitu loh. Ya, Nabi kadang-kadang yang mengeluarkan basyariahnya. Artinya bahwa manusia manusia normal pada umumnya ya punya unek-unek, punya masalah, punya problem gitu loh. Punya pemikiran. Dan ketika rada sumpek itu selalu ngobrol sama Abu Bakar, ya, minta pertimbangan dan lain sebagainya. Karena memang dari kecil punya sifat yang luar biasa, hampir memiliki sifat kesamaan dengan Nabi. Itulah kenapa bahkan persahabatannya Nabi dengan Abu Bakar itu diabadikan dan diakui dalam Al-Quran, gitu loh. Bukankah Allah Subhanahu wa taala pernah menyampaikan idz yaqulu li sahibi litahzanu anillah innallaha ma'ana, ketika Abu Bakar dan Nabi itu masuk gua Hiro di Gua Sur ya, di Gua Sur waktu perjalanan mau menuju Madinah pada saat itu kan Abu Bakar itu merasa sedih gitu loh. Abu Bakar itu merasa sedih, merasa kasihan karo Kanjeng Nabi. Terus pokoknya seluruh kesedihan itu dirasakan lah ya sama Abu Bakar. Sehingga itu diabadikan di dalam Al-Quran. Lalu Nabi mengatakan
innallaha ma'ana. La taksan innallaha ma'ana. Abu Bakar, nggak usah sedih. Allah itu bersama kita. Nah, di situ Abu Bakar baru mulai mempunyai kekuatan lagi. Karena Nabi yang menyampaikan, Abu Bakar itu kadang lebih gila dari yang kita bayangkan, Bu. Gila dalam arti kecintaannya gitu loh. Masih ingat mungkin saat Nabi ingin menyampaikan kabar bahwa kita umat Islam itu disuruh untuk sholat 5 waktu. Walhasil sejarah sholat 5 waktu itu didapat saat Isra wal Mi'raj. Nah, Nabi menyampaikan itu kepada semua masyarakat pada saat itu. Nabi naik ke Jabal Qubais, disuruh Abu Jahal sama Abu Lahab, sudah Muhammad kamu naik, lalu sampaikan siapa yang mau percaya dengan omong kosongmu. Nabi pun naik ke Jabal Qubais. Jabal Qubais itu yang sekarang jadi istana Nabi, Bu. Istana Nabi, istana kerajaan. Ya, Jabal Qubais itu satu gundukan yang cukup lumayan tinggi gitu loh. Cukup lumayan tinggi, dan itu posisinya itu ada di atas Ka'bah gitu. Sehingga saat orang naik ke sana, maka orang bisa melihat semuanya. Dan itu sekarang itu menjadi satu kebanggaan untuk pemerintahan Raja Arab Saudi sekarang. Dibangunlah istana kerajaan di Jabal Qubais itu. Sekarang sudah megah luar biasa. Lalu menyampaikan, ketika mau menyampaikan, Abu Lahab sama Abu Jahal itu geret tangannya Abu Bakar. Sini, kamu lihat bagaimana kegilaan temanmu itu. Masa iya perjalanan dari sini Masjidil Haram ke Ilal Masjidil Aqsa cukup ditempuh dengan 1/3 malam. Kamu gila, Pak? Kita kalau pakai unta saja itu sekitar 1 bulan. Bolak-balik. Ini cukup ditempuh dengan 1/3 malam. Apa nggak gila tuh Muhammad, katanya. Dengan penuh keyakinan, Abu Bakar itu mengatakan begini, kalian yang gila. Andaikan Nabi Muhammad mengatakan, di balik bukit ini ada satu pasukan yang akan menggempur kita, dan itu pun tidak nyata, aku tetap percaya akan disampaikan. Kata Abu Jahal, ini lebih gila dari Muhammad, katanya. Saya tetap akan percaya apa yang disampaikan oleh Nabiullah. Saya akan percaya sepenuhnya, saya iman bahwa yang dikatakannya adalah benar dan nyata. Tidak sukar bagi Allah untuk memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa ditempuh dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Jangankan itu, andaikan Nabi sekarang mengatakan ada satu pasukan yang akan menggempur kaum Quraisy dan itu tidak terjadi, aku pun tetap percaya. Itu keimanannya Abu Bakar. Makanya kata Nabi, siapa yang menyakiti Abu Bakar, dia telah melukai hatiku. Imannya Abu Bakar itu tak sebanding dengan imannya seluruh alam dunia. Saking luar biasa nih. Ketika seruan jihad, seluruh harta kekayaan diminta. Umar, Utsman, ada yang separuh hartanya, ada yang 1/4 hartanya. Abu Bakar seluruhnya, aku tinggalkan Allah dan Rasulnya untuk keluargaku.
nangis Nabi, dipeluk, dipapah keluar, digandeng, lalu mengatakan, siapa yang menyakiti Abu Bakar, dia telah melukai hatiku. Maka yang pantas menjadi Khulafaur Rasyidin adalah Abu Bakar. Sajana Abu Bakar yang memohon, karena Abu Bakar yang ngerti posisinya gitu loh. Tapi bagaimana lagi, itu perintah dari Nabi. Ada indikasi-indikasi atau kisi-kisi lah ya sebelum Nabi kapundhut, bahwa yang menjadi pemimpin kaum muslimin itu adalah Abu Bakar. Sholat yang imami Abu Bakar. Itu menunjukkan pada saat itu para sahabat-sahabat sudah nanti siapa yang menjadi penggantinya itu adalah Abu Bakar. Wastaghala bit tijarati fakasaba sikoko qaumihi wa amanatihi wa dhada malin kasirin. Terus pekerjaan beliau itu dagang kayak Kanjeng Nabi. Nabi juga dagang ke Syam, masih muda. Beliau berasal dari bangsawan yang luar biasa. Bangsanya beliau juga mendapatkan kepercayaan. Beliau memang bersifat amanah, dapat dipercaya, selalu menepati janjinya. Karena itu pun beliau termasuk orang yang banyak mempunyai hartawan. Ya, rodo ya suki lah ya. Tapi nggak sebanding sama Utsman gitu loh. Tapi tetap kaya. Tetap kaya. Wa kana muhabban ila Quraisy yuwasi ajisahum wa yakasibu fakirahum. Terakhir, terhadap suku Quraisy pun Abu Bakar itu sangat dicintai. Sama seperti Nabi itu dicintai. Ya, Nabi di kalangan Quraisy. Quraisy itu kan suku yang paling terpandang. Quraisy itu suku terhormat. Apalagi dari Bani Hashim. Ya, Quraisy Bani Hashim karena Quraisy dan Bani Hashim, suku Quraisy dari Bani Hashim itu yang memegang tampuk kepemimpinan Ka'bah pada saat itu. Kunci lah ya. Kalau sekarang itu kuncennya itu pasti Bani Hashim gitu loh. Makanya orang mulia, orang pandang, orang soleh, orang baik. Nah, ternyata Abu Bakar itu pun dari suku Quraisy. Dan beliau sangat dicintai oleh siapapun. Hebatnya, ketika ada orang suku Quraisy yang lemah, dia bantu, dia tolong. Orang-orang fakir suku Quraisy itu mendapatkan bantuan nafkah hidupnya. Nah, di sini saya akan ingatkan kalian. Masih ingatkah satu cerita ketika Aisyah itu difitnah? Gitu loh. Aisyah kan pernah difitnah selingkuh. Ya, pernah difitnah. Karena pada saat itu mau perjalanan, kalungnya Fatimah, Aisyah itu jatuh, ketinggalan. Dia balik lagi untuk mencari, ketemu salah satu tentara di sana. Nah, pulangnya diantar sama tentara. Terus orang-orang munafik itu menyebarkan isu bahwa Aisyah itu telah berselingkuh. Ya. Siapa Aisyah itu? Aisyah tidak lain dan tidak bukan adalah anak dari Abu Bakar As-Siddiq. Gitu loh. Anaknya Abu Bakar. Nah, sedangkan ketika fitnah itu terjadi, orang yang miskin,
Saya ulangi, orang yang miskin, yang hidupnya itu ditopang, hidupnya itu ditanggung oleh Abu Bakar, ikut percaya Aisyah itu selingkuh. Sakit hati kan sebagai bapak, anaknya difitnah, selingkuh. Padahal hidupnya itu lewat nafkah dari bapaknya. Terus akhirnya Abu Bakar itu, ya sudah lah, neng ngono carane aku nggak akan ngasih nafkah lagi. Silakan kalian cari makan sendiri. Langsung ditegur karo Gusti Allah. Langsung. Memang banyak sekali ya asbabun nuzul dari Abu Bakar dan Umar. Asbabun nuzul ayat turun itu dari perilaku atau tingkah Abu Bakar ataupun Umar. Ya, banyak sekali. Ada nasakh mansuh di sana juga banyak sekali. Ada perintah-perintah yang harus dilakukan ketika Umar dan Abu Bakar itu menunjukkan sikap. Lalu langsung kata Allah, ya sudah, nggak apa hubungannya ibadahmu dengan kejadian ini. Kalau kau memang sosok seorang yang patriotis, seorang pejuang, seorang maka jangan pindah menjadi sifat pecundang hanya gara-gara hal sepele. Tapi kan lumrahnya kita kan memang seperti itu, Bu. Lumrahnya kita gitu loh. Kita kalau baik sama seseorang, apa-apa dikasih. Terus pada saat yang bersamaan kita itu difitnah. Orang yang selalu kita kasih itu membenarkan fitnahan itu. Kan kita jengkel. Ya wes, suruh tak meneh, saya nggak kasih lagi misalkan. Itu kata Allah, itu pecundang, Bu. Itu pecundang. Kata Allah nggak boleh seperti itu. Ya terus saja, itu kebaikanmu. Jangan berubah hanya gara-gara persoalan yang semacam itu gitu. Kita tidak ditakdir sebagai Abu Bakar, jadi ya nggak masalah, Bu, kalau kita jauhi. Ketika ditanya, kenapa kamu itu enggak? Aku kudu Abu Bakar kok. Gampang jawaban. Aku kudu Abu Bakar kok. Kon ngikuti Abu Bakar, ya mah ora kuat hatiku. Loro kok. Keloro-loro kan. Sapane wong sing. Baik teman-teman, sahabat-sahabatku semua. Sudah ya, sudah dulu. Adar Susani. Besok Siratu Abi Bakar Ba'dal Islam. Ya, sejarahnya Abu Bakar setelah masuk Islam. Itu dulu, barangkali ada yang mau dipertanyakan kemarin ada yang mau tanya, terus karena waktunya nggak ada, sengaja saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mif. Jihad yuk. Allah Akbar, Allah. Perkenalkan, saya Umi Hasanah dari kelompok Melati. Aku mau jauh siapa untuk bertanya. Kenapa di tempat saya itu semarak untuk memancing itu apa? Maksudnya begini, di tempat saya itu ada yang mengadakan tempat memancing itu apa? Terus itu rame-rame itu apa? Maksudnya kalau setiap malam itu kan? Itu memancing. Terus yang ditempati itu kebetulan itu tempat orang tua saya gitu apa? Rumah itu bagaimana apa? Apakah maksudnya mengumpulkan orang begitu itu diperbolehkan membuat apa? Kan sebagai hiburan ngoten mboten rasa ngoten itu.
di tempat saya itu. Apa itu bagaimana apa solusinya? Matur nuwun nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Monggo satu lagi, tadi barengan salamnya. Bu, yang tadi salamnya barengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Siti Maria Mukaroma dari keluarga Semangat Terus Cinta. Ustadz mau bertanya. Ini Ustadz, saya minta jawabannya Ustadz. Ada orang baik, ya jujur gitu, sangat taat beribadah gitu. Terus dia tuh mempunyai putranya itu kan mau bekerja gitu. Tapi di dalam perusahaan itu dia tuh harus membayar gitu sekian juta untuk membeli kursi gitu, maksudnya supaya menjadi karyawan tetap gitu. Sebenarnya orang itu ragu dengan kok ada mau bekerja suruh bayar, nah gitu. Tapi orang itu tidak bermaksud untuk menyogok, cuman dari perusahaannya itu karena dikasih sebagai karyawan tetap, kamu harus bayar sekian untuk menggantikan yang pensiun gitu. Nah, apakah dengan kerja membayar, bukan kita maksud menyokok ya Ustadz, itu apakah hasil dari kerja itu apakah halal Ustadz? Terima kasih, saya mohon jawabannya Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya. Pertanyaan pertama, mengumpulkan orang mancing cuma sekedar untuk hiburan. Gini Bu, semua masalah itu hukumnya hukum awal dulu ya. Apapun itu permainannya, itu akan menjadi berubah hukum ketika permainan itu menjadikan mereka lupa dengan kewajiban, gitu loh. Harusnya, contoh misalkan, harusnya seorang suami pergi kerja cari nafkah, tapi ditinggalkan hanya gara-gara pengen kumpul karo teman-temannya, seneng-seneng gewek. Nah, itu menjadi keharaman untuk dirinya gitu loh. Karena meninggalkan kewajiban datang kepada kesunatan. Gitu loh. Kan sifatnya mubah. Gitu loh. Ketika dalam kondisi normal, uang jajan, uang makan, uang nafkah itu sudah terpenuhi untuk keluarga, terus dia itu ke sana, itu malah bagus untuk dirinya, bagus. Kenapa? Karena dengan begitu dia nggak maksiat, nggak tempat kepelacuran, nggak tempat dugem, nggak tempat malah seneng mancing, itu malah bagus, gitu loh. Jadi apapun persoalannya itu tergantung pada kondisi mereka masing-masing. Sama, alat itu pun sama. Contoh misalkan pisau itu bisa menjadi haram kalau untuk menusuk, membunuh. Tapi kalau untuk ngiris tempe, tahu, ya ora apa-apa, ora masalah gitu. Jadi apa hukumnya? Hukumnya individu. Ya, kalau ditanya hukumnya individu. Yang datang ke sana adalah pelarian dari satu kewajiban yang membuat dia itu lari dari tanggung jawab, haram hukumnya. Yang ke sana untuk menghindari kemaksiatan, itu boleh. Bahkan wajib hukumnya. Ya, saya mengatakan bisa wajib. Kalau ada iming-iming, nafkah, semuanya, anak, istri sudah tercukupi, sudah semuanya,
teman ngajak ke tempat kemaksiatan, dugem, ya misalkan, atau tempat kepelacuran misalkan. Satu sisi teman yang satunya lagi ngajak ke pemancingan, maka wajib milih yang ke pemancingan, gitu loh. Jadi tidak bisa jenengan dipukul rata hukumnya itu boleh atau tidak bolehnya, tidak bisa. Sebab itu adalah sarana. Sarana itu tergantung dari pembawaan kita. Lepas dari tanggung jawab tentu haram hukumnya. Kalau kita ke sana, kan seperti itu. Paham ya? Jadi ya silakan yang di sana itu suruh ngaji saja dulu, gitu loh. Suruh ngaji, kalian kesini. Setiap seminggu sekali apa malam minggu gitu loh, Pak. Setiap seminggu sekali gitu loh. Mungkin hanya sekedar senang-senang lah ya, mungkin ya refreshing dan lain sebagainya. Timbangan ning tempat kemaksiatan lebih baik ning pemancingan. Asal jangan meninggalkan sesuatu yang wajib. Wong tua lagi kejang-kejang malah ditinggal pemancingan, ya haram hukum. Ya, tergantung dari individunya ya, paham ya? Iya, Pak. Yang kedua, tidak semua ar-ra'si wal murtasi finnar. Yang nyokok atau yang disokok itu masuk neraka. Tidak semua kasusnya seperti itu. Nabi menyampaikan ar-ra'si wal murtasi finnar. Si nyokok atau disokok itu masuk neraka. Apa kasusnya? Kalau memang cuma sebatas untuk mengambil satu keuntungan dirinya, di mana tempat itu untuk dia bebas mengeluarkan hasratnya, itu masuk ar-ra'si wal murtasi finnar. Satu. Kadang-kadang kita terbentur kepada satu kebiasaan adat, gitu loh. Ya. Sudah menjadi adatnya memang semacam itu. Untuk mempertahankan hirohnya, kewibawaannya, wiroinya, agar jangan sampai terjerumus pada perbuatan nista, meminta, misalkan. Kan perbuatan yang sangat nista, minta-minta itu. Makanya kalian nggak usah minta-minta jadi orang. Rizki minallah wis kabeh. Tapi untuk menjaga keprawiraannya sebagai seorang muslim yang ketika dia duduk kerja di sana menjadi satu ketetapan, menjadi karyawan tetap, itu akan menyelamatkan dia dan keluarganya. Kan dengan dia duduk di sana, kerja di sana, dia menjadi tenang, kan dapat gaji setiap bulannya. Ibadah pun tenang, senang, anak-anak pun dapat saku dan lain sebagainya. Artinya bukan perbuatan yang nista gitu. Kalau berdasarkan ini maka enggak masalah. Gitu loh. Enggak masalah. Tujuannya apa? Agar menjaga dia dan keluarganya tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kanti imannya itu dengan ketenangan. Nggak harus ngejar-ngejar yang neko-neko karena sudah menjadi karyawan tetap. Artinya wis duweni gaji. Itu nggak masalah. Yang dilarang ar-ra'si wal murtasi finnar adalah membeli satu kedudukan supaya dia bisa mengeluarkan hasratnya, seluruh hasratnya, keinginannya, begitu loh. Ini yang dilarang, apalagi digunakan untuk kemadorotan, untuk untuk kemaksiatan, bikin aturan yang aneh-aneh, bikin perda yang macam-macam dan seterusnya. Nah, tergantung kalian bisa
menimbang ini layak atau tidaknya gitu loh. Mengeluarkan uang demi untuk mendapatkan satu kedudukan di sana sepadan tidak dengan kedudukan itu sama uang yang dikeluarkan. Saya, Bu, itu pernah ke Taiwan. Wong durung kerja dikongkon bayar 60 juta, Bu. Pada saat itu nggak sampai. Pada saat itu 45. Saya tahun 2011 itu datang ke Taiwan, belum kerja, suruh bayar 45 juta. Supaya apa? Supaya saya bisa berangkat. Andaikan hal ini pun dinamakan ar-ra'si wal murtasi, neraka kabeh sing Taiwan, Bu. Siapa di antara kalian yang kerja di sana yang tidak mengeluarkan duit? Termasuk kalian PMI. Apa dikira kalian itu berangkat gratis? Enggak, Bu. Walaupun kalian itu gratis, kalian tetap punya tanggungan 20 juta. Siapa yang menggelontorkan? Itu dari BI, Bank Indonesia, Bu. Masuk ke PT 20 juta. Makanya kalian dipotong setiap bulannya. Itu dibayar di muka. Mereka yang menanggung dulu, kalian yang membayarkannya gitu loh. Per anak itu 20 juta. Itu per anak. Kan mau nggak mau kita harus keluarkan duit dulu sebelum kerja. Ya. Jadi yang dimaksud ar-ra'si wal murtasi finnar, yang mana tujuannya dengan tapuk kepemimpinan yang dia miliki, dia bikin aturan yang aneh-aneh dan mengeluarkan hasrat keinginannya, ingin meraup keuntungan dengan korupsi dan lain sebagainya. Tapi kalau orang yang beriman dijaga oleh imannya demi untuk jaga kehormatan rumah tangganya, maka tidak masalah, Bu. Paham ya? Jadi tidak apa-apa ya. Nengono ya Bapak mlebu neraka, Pak Arif Yudi mlebu neraka, Pak siapa? Neraka kabeh. Wong pasti bayar kok. Orang mungkin orang. Jelas ya? Bapak orang ki dimut kabeh malah. Alhamdulillah jelas, Abah. Insyaallah. Tiba berarti lanjut. Berarti nggak haram ya, Ustaz? Hasilnya. Sayang. Yuk lanjut. Ini ada sundulan, Bu, minta barokah doa untuk Ibu Suci Purwanti yang lagi diganjar sakit. Mudah-mudahan Allah sembuhkan penyakitnya, Allah sehatkan badannya, dan bisa kembali aktivitas seperti biasanya. Mudah-mudahan dengan warasnya, dengan sehatnya, beliau dikuatkan imannya, dikuatkan Islamnya, dan senantiasa eksis di Iwamid on Air juga, dan senantiasa kuat dalam seluruh nilai ibadahnya. Amin. Ala hadihin ya wa kullu niyatin sholih wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa shifa'u. Suci Purwanti. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa tabaraka ala ashabi Rasulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa alihi washabbihi ajma'in. Allahumma natim ahwalana wa hassin a'malana wa qallibna
العالم الفقر والظلم والبلاء والوباء والطاعون ومن شر الأعداء والشياطين والنفس الأمارة بالسوء. اللهم يسر لنا الانتظام في جميع أمور الدنيوية والدينية وحسن صوتنا في الخير. اللهم ابعدنا من الشر والعصيان. اللهم إنا نعوذ بك من جود البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء والشماتة الأعداء. يا محول الحال والأحوال حول حالنا إلى أحسن حال. اللهم يا كسر النوال ويا خالق جميع الأفعال وقنا لنية الخير في جميع الأفعال والأحوال. اللهم سلمنا وسلم ديننا ولا تسلب وقت الناس إيماننا ولا تسلط علينا من لا يخاف ولا يرحمنا وارزقنا مال الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بحق الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dan demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi